Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Febrianti dari Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan membuat video pemenuhan tugas UTS semester 4 dengan mata kuliah Metode Perkembangan Fisik Motorik. Kita akan mengambil judul pembahasan mengenai penanganan kesulitan belajar motorik dan terapi bermain. Berikut kita akan membahas mengenai pengertian terapi bermain. Menurut Lander 2001 berpendapat bahwa bermain sebagai terapi merupakan salah satu sarana yang digunakan dalam membantu anak mengatasi masalahnya. Sebab bagi anak bermain adalah simbol verbalisasi. Terapi bermain ini dapat kita lakukan di dalam ataupun di luar ruangan dengan sudah mempersiapkan alat-alat permainan yang akan digunakan. Jadi, terapi bermain adalah terapi menggunakan alat-alat permainan dalam situasi yang sudah dipersiapkan untuk membantu anak mengekspresikan perasaannya, baik senang, sedih, marah, dendam, emosi, dan yang lain-lain. Berikut macam-macam pendekatan terapi bermain. Menurut Leboeuf dan kawan-kawan 2001 ada 8 macam model terapi dalam bermain. Model yang pertama, model Adlerian. Model ini menggunakan dasar teori psikologi individual. Dan metode ini digunakan untuk anak dengan kegagalan dalam berinteraksi sosial dan salah dalam mempercayai gaya hidupnya. Yang kedua, model terapi Silent Center. Teori yang mendasari adalah teori Rogers yang berpandangan bahwa motivasi internal yang dimiliki anak-anak mendorong pertumbuhan dan aktualisasi diri. Jadi teori ini terapi yang berpusat pada anak secara tidak langsung ini sesuai untuk anak yang mengalami ketidaksesuaian antara kejadian hidup dengan dirinya. Yang ketiga, model kognitif behavioral. Model ini berpandangan bahwa anak yang memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti orang dewasa. Yang itu ditentukan melalui bagaimana anak berpikir tentang diri dan dunianya. Model ini digunakan untuk menangani anak dengan kepercayaan irasional yang membawanya keluar dari perilaku maladaptif. Yang keempat, model ekosistemik. Dasar yang digunakan adalah teori dari terapi realitas yang mempunyai pandangan bahwa dalam interaksi terhadap lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan anak. Terus yang kelima, model eksistensialisme. Memiliki pandangan bahwa anak-anak adalah manusia yang berguna, unik dan ekspresi diri dalam pertolongan terhadap diri sendiri, mendorong aktualitas diri. Pendekatan ini menangani anak-anak yang mengalami kesulitan untuk berkembang sesuai dengan keunikannya, yang melemahkan pertumbuhan dirinya sehingga mengalami penolakan dalam menjalin hubungan dengan teman-temannya. Yang keempat, model Gestalt. Model Gestalt melihat manusia secara total, dilahirkan dengan fungsi utuh. Pendekatan terapi anak yang mengalami kesulitan bertumbuh secara alami. Anak yang mencoba untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang tidak biasa dan memiliki pengalaman luka baik secara fisik ataupun motorik, juga secara psikologis. Yang ketujuh, metode Jungian didasarkan pada teori analistik Jung yang melihat bahwa psikis terdiri dari ego, ketidaksadaran diri, dan ketidaksadaran kolektif. Kekuatan menyembuhkan adalah bawaan pendekatan ini. Biasanya digunakan untuk membantu anak yang mengalami ketidakseimbangan psikis. Ego tidak dapat menjembatani antara dunia luar dan dalam dirinya. Yang kedelapan, model psikoanalitik. Pendekatan ini menggunakan teori psikoanalisa
tradisional yang memiliki dasar filosofi tentang anak, yaitu anak memiliki rasa takut, memerlukan rasa aman, berusaha berhubungan dengan tuntutan lingkungan. Pendekatan ini untuk anak yang mengalami konflik internal, kekhawatiran, represi, hambatan perkembangan, dan agresivitas. Selanjutnya, materi bermain. Materi bermain ada terbagi atau diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu mainan untuk memudahkan ekspresi. Nah, oleh karena itu dalam terapi bermain harus tersedia mainan yang memudahkan anak untuk mengekspresikan diri, seperti bermain boneka manusia, boneka binatang, mobil, truk, dan lain-lain. Permainan yang kedua yaitu permainan yang mendorong kreativitas, seperti balok kayu, krayon yang bisa ada di rumah juga akan membantu terapi bermain. Yang ketiga, permainan untuk menyalurkan emosi. Anak dapat menggunakan cat, pasir, tanah liat, atau plastisin. Nah, di mana dia tidak berani mengkomunikasikan dengan lebih terbuka. Yang keempat, permainan yang mengekspresikan sifat agresif, seperti pisau karet, senjata, palu. Bagi anak, ini merupakan suatu arti yang mengekspresikan permusuhan dan agresif. Dalam terapi bermain perlu mengembangkan beberapa karakteristik, di antaranya yaitu berminat, ada rasa peduli, relasi hangat dengan anak. Yang kedua, penerimaan terhadap anak. Yang ketiga, menciptakan rasa aman, mampu menciptakan rasa aman. Yang keempat, sensitif dan memberikan kesempatan. Yang kelima, percaya kapasitas anak untuk berkembang. Yang keenam, percaya kemampuan anak untuk mengontrol perilaku. Yang ketujuh, paham terapi bermain yang bertahap. Yang kedelapan, mampu memberikan batasan yang tepat. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai terapi bermain untuk perkembangan motorik anak yang sulit belajar. Semoga materi hari ini dapat membantu ibu-ibu di rumah dan para guru-guru sekolah dalam melakukan stimulasi untuk anak-anak yang mengalami kesulitan belajar motorik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.